Dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian tetap sehat dan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, sebelum Ustazah memberikan pembelajaran hari ini, ya, Ustazah harap kalian tetap semangat dalam mencari ilmu, ya, karena ilmu nanti bekal kalian baik untuk kelancaran di dunia dan akhirat. Maka dari itu, Ustazah harap anak-anakku tetap di situ, tetap bedodor dalam mencari ilmu, harus mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tujuannya apa? Biar kalian nanti menjadi anak yang faham, faqih, alim, berilmu. Maka dari itu Ustazah harap kalian tetap mengikuti pembelajaran baik bahasa Indonesia maupun mapel yang lainnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat. Oke, kali ini Ustazah akan memberikan materi baru, ya, yaitu adalah menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita, atau namanya teks tanggapan kritis. Nah, silahkan bagi yang punya buku paket dibuka halaman 150. Di situ ada sebuah teks dan materi, ya. Ada teks yang berjudul pembangunan karakter atau karakter building sebagai modal menghadapi tantangan global. Nah, tapi sebelum kita mempelajari teksnya, alangkah baiknya kita pelajari dulu pengertian dan ciri-ciri dari teks tanggapannya. Nah, apa itu teks tanggapan kritis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, baik kritik atau komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera dalam bayangan dalam angan-angan. Kemudian alasannya untuk kenapa kok harus mengemukakan tanggapannya itu adalah dalam sebuah tanggapan itu harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Misalnya kita sedang membahas topik lingkungan, ya di situ harus ada alasan kenapa kok di situ mungkin mendukung atau di situ menolak atau di situ memberikan saran dan solusi. Nah, dalam teks tanggapan deskriptif, dalam teks tanggapan kritis, nah itu biasanya mengomentari, ya, menanggapi mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Dan untuk strukturnya itu ada konteks, ada deskripsi dan penilaiannya. Nah, ini silakan dilihat di diagram ini. Ini Ustazah kecilkan dulu ya, biar agak terlihat. Gak enak dilihat. Ya, di sini yang pertama, teks tanggapan deskriptif. Apa sih teks tanggapan deskriptif ini? Jadi teks tanggapan deskriptif, jadi teks tanggapan tadi ada dua. Teks tanggapan deskriptif itu adalah teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran atau pujian yang bersifat deskripsi. Sedangkan teks tanggapan kritis itu adalah karangan yang berisi tanggapan kritis terhadap suatu masalah. Nah, informasi dalam sebuah teks tanggapan itu ada dua di sini. Informasi penting dalam teks tanggapan dan jenis kalimat tanggapan. Untuk informasi penting dalam teks tanggapan, yaitu isinya itu adalah pokok-pokok penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Nah, pokok-pokok isi tadi, informasi tadi, itu adalah kutipan-kutipan penting atau hal-hal yang penting atau isi kandungan yang terpenting dalam teks tersebut yang ada di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti yang disampaikan. Nah, adapun dalam tanggapan itu bisa berupa kritik, bisa berupa pujian, bisa berupa sanggahan, bisa berupa penolakan dan persetujuan.
Kritik kita tahu, kritik itu berarti mengomentari, tetapi hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sedang disampaikan, itu kritik. Kalau pujian itu berarti kita memuji atau memberikan kesan positif terhadap apa yang telah disampaikan atau suatu hal yang sedang kita bahas. Atau sanggahan di situ. Sanggahan itu biasanya ya untuk menanggapi sebuah kritik atau pujian mungkin. Jadi di situ bisa menyanggahkan. Biasanya sanggahan itu adalah untuk berarti mengomentari dari sebuah kritikan atau mungkin menyalahkan kritikan tersebut. Jadi menyanggah. Menolak itu berarti menolak, benar-benar menolak sebuah kritikan. Kemudian persetujuan. Berarti setuju. Nah, adapun simpulan isi teks tanggapan, nah itu ada gagasan pokok. Gagasan pokok itu seperti halnya ide pokok. Jadi gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Nah, gagasan pokok terdapat di awal, akhir, atau di campuran awal dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Nah, ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Jadi ada kejelasan urutan teksnya dan di situ ada berisi pokok-pokok isi teks. Jadi perlu diperhatikan dalam meringkas itu ya meringkas ya. Jadi dari pokok-pokok itu kemudian dibuat kata-kata sendiri dengan ringkas. Nah, caranya yang pertama dalam meringkas itu adalah yang pertama membaca tanggapan secara menyeluruh. Jadi teksnya itu dibaca secara keseluruhan, jadi tidak parsial atau bagian-bagian. Jadi seluruhan, misalnya di situ ada beberapa paragraf ya, misalnya ada di halaman buku paket halaman 151 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paragraf. Nah, di situ berarti dibaca secara keseluruhan. Nah, kemudian mencatat ide-ide pokok setiap paragraf teks tanggapan. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. Kemudian yang keempat, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. Jadi yang pertama, baca keseluruhan dulu, baru dicatat ide-idenya, dikembangkan idenya, terus baru dibuat sebuah ringkasan. Nah, adapun struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Nah, ini ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Ini strukturnya, ya. Jadi tadi struktur, ada konteksnya yang pertama, kemudian deskripsi dan penilaian. Silahkan kalian bisa dibuka di halaman 159. Nah, di situ ada judulnya, ada resume, ada kelebihan dan kekurangan, dan penilaian secara keseluruhan. Nah, jadi konteks ini sama halnya dengan resume atau rangkuman. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari sebuah rangkuman tadi. Rangkuman yang membahas mengenai fenomena tadi. Kemudian penilaian itu berisi keseluruhan cerita. Ya, penilaian dari keseluruhan tadi akhirnya apa konklusinya. Nah, itu ada di halaman 159 sampai 161. Nah, itu silahkan bisa dipelajari, bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk unsur kebahasaannya, ya silahkan dibuka halaman 163. Nah, di situ ada rujukan kata, ada konjungsi antar kalimat, ada kalimat deskriptif. Kalau di halaman 163, nah itu ada kalimat kompleks, ada kalimat aktif, ada penggunaan kata tugas, ada kalimat deskriptif, dan ada penggunaan istilah. Nah, untuk ungkapan tanggapan, itu ini menjelaskan yang ini ya, kaidah kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama itu adalah dalam pengungkapannya, teks tanggapan itu yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Nah, kemudian ungkapan tanggapan untuk ciri kedua
yaitu ungkapan tanggapan itu yang menolak atau tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. Yang pertama itu adalah setuju atau persetujuan, yang kedua itu adalah penolakan, yang ketiga ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Yang keempat, ungkapan tanggapan yang memberikan atau menggambarkan simpulan dari data orang lain. Yang kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Jadi mungkin mengkritik, tetapi di situ lebih lembut agar yang dikritik itu tidak sakit hati. Ya, jadi menggunakan majas-majas di situ untuk memperhalus dalam menyampaikan tanggapannya. Kemudian yang keenam adalah ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Adapun pengungkapan kritik, sanggahan, pujian dalam bentuk teks tanggapan itu yang pertama adalah penyusunan teks tanggapan. Yang kedua, penyampaian kritik atau sanggahan atau dalam bentuk pujian dalam bentuk teks tanggapan. Nah, sebelum jauh ke materi selanjutnya, nah ini Ustadzah minta untuk anak-anakku yang di rumah, silahkan nanti dibaca ya, dibaca dulu halaman 151 sampai 153. Nah, nanti silahkan dikerjakan halaman 154. Di situ ada tugas portofolio ya. Silahkan dikerjakan poin 1 dan poin 2. Gitu nggih? Insya Allah untuk tugas itu saja. Jadi silahkan dibaca, dipelajari teks tanggapannya. Silahkan itu ada teks yang berjudul pembangunan karakter atau karakter building sebagai modal menghadapi tantangan global. Nah, itu nanti silahkan dibaca, dijawab pertanyaannya di situ. Apa ciri bangsa yang kuat? Sudahkah bangsa kita itu sudah memiliki ciri tersebut? Nah, silahkan itu dijawab, dan kemudian yang kedua kalian bisa memuji atau mengkritik dari teks tanggapan tersebut. Oke, Ustazah kira cukup sekian pembelajaran hari ini ya, tidak banyak-banyak dulu karena kita pertemuan berarti masih sekitar 3 minggu lagi. Nah, nanti kita dalami untuk materi selanjutnya ya, yang harus kita bahas misalnya tadi unsur kebahasaan. Nah, ini sementara kalian memahami dulu teks bacaannya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan tugas portofolio atau aktivitas pertama ini, berarti sebagai bentuk kalian tuh sudah paham apa yang akan dipelajari selanjutnya. Oke? Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, nggih.